Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah bimbingan konseling belajar. Dengan saya, Maisha Tania Wardani, dan rekan saya Davi Rizandri. Pada kali ini, kami akan membahas materi macam-macam permasalahan belajar. Baiklah, saya akan membahas materi fobia sekolah dan kegagalan dalam sekolah. Materi yang pertama, fobia sekolah. Banyak orang tua yang kebingungan menghadapi anaknya yang tiba-tiba mogok tidak mau sekolah. Berbagai alasan ditemukan, mulai dari sakit perut, pusing, dan lainnya. Sedangkan untuk memaksa anak tetap ke sekolah takut akan membuat anak stres. Kondisi ini seringkali disebut dengan fobia sekolah, yakni bentuk kecemasan yang tinggi terhadap sekolah yang biasanya disertai dengan berbagai keluhan yang tidak pernah muncul ataupun hilang ketika masa keberangkatan ke sekolah sudah lewat atau saat hari Minggu dan libur. Fobia sekolah dapat sewaktu-waktu dialami oleh setiap anak, hingga usianya 14-15 tahun, saat dirinya mulai bersekolah di sekolah baru atau menghadapi lingkungan baru, ataupun ketika ia menghadapi suatu pengalaman yang tidak menyenangkan di sekolahnya. Apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab fobia sekolah? Pertama, separation anxiety. Biasanya dialami balita usia 18-24 bulan ketika masuk preschool, TK, dan SD. Pada usia balita, sekolah berarti pergi dari rumah untuk jangka waktu yang cukup lama. Mereka pun akan merasa rindu dengan orang tua, rumah, dan mainan-mainannya. Hal ini yang akan membuatnya cemas ketika harus menghadapi pengalaman dan tantangan baru di luar rumah. Yang kedua yaitu pengalaman negatif sekolah atau lingkungan. Karena sering mendapat cemoohan, ejekan, atau diganggu teman-temannya, di sekolah membuat anak menolak ke sekolah. Dia merasa kesal, takut, dan malu, atau karena adanya persepsi terhadap guru yang dianggap galak dan seram, sehingga membuat anak jadi takut dan cemas. Yang ketiga, ada masalah dalam keluarga. Penolakan pergi ke sekolah bisa disebabkan oleh problem yang sedang dialami orang tua atau keluarga. Misalnya, anak sering mendengar dan melihat orang tuanya bertengkar, sehingga menimbulkan tekanan emosional yang mengganggu konsentrasinya belajar. Ada beberapa tanda anak mengalami fobia sekolah. Yang pertama yaitu menolak untuk berangkat ke sekolah. Yang kedua, mau datang ke sekolah tetapi tidak lama, kemudian minta pulang. Yang ketiga, pergi ke sekolah dengan menangis. Yang keempat, menunjukkan ekspresi wajah sedemikian rupa untuk meminta belas kasih guru agar diizinkan pulang. Dan ini berlangsung selama periode tertentu. Yang kelima, tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Yang keenam, keluhan fisik yang sering dijadikan alasan seperti sakit perut, sakit kepala, dan pusing. Yang ketujuh, mengemukakan keluhan lain atau di luar keluhan fisik. Materi yang kedua, kegagalan dalam sekolah. Ada beberapa faktor kenapa orang gagal meraih prestasi terbaik di sekolah. Yang pertama yaitu memiliki keyakinan yang salah. Faktor yang cukup berpengaruh kenapa orang gagal meraih prestasi adalah keyakinan yang salah atau memiliki keyakinan yang negatif tentang orang berprestasi. Misalnya, orang pintar belum tentu sukses dan kaya. Memang benar, ada orang pernah tinggal kelas dan drop out sekolah bisa sukses dan kaya. Tetapi apabila seseorang memiliki keyakinan kuat dan bulat bahwa orang pintar belum tentu sukses dan kaya, dengan demikian orang tersebut hanya memiliki prestasi yang biasa saja. Yang kedua yaitu tujuan tidak jelas. Contoh tujuan yang tidak jelas misalnya setelah lulus SMP tidak menentukan secara tepat ke sekolah mana akan melanjutkan. Bahkan ditanya apakah mau masuk SMA atau SMK, dia tidak dapat menentukan. Yang ketiga, tidak yakin berhasil. Ketika kita menganggap tujuan kita tidak mungkin berhasil, maka kita tidak melakukan apapun untuk mencapai tujuan kita. Apabila kita melakukan tindakan, maka tindakan yang dilakukan hanya asal-asalan atau sekedar menggugurkan kewajiban saja. Dengan demikian hasilnya tidak akan memuaskan. Yang keempat, tidak memiliki strategi yang tepat. Banyak orang yang gagal atau kurang mempunyai prestasi yang maksimal karena tidak memiliki strategi belajar yang tepat. Untuk mencapai keberhasilan dalam bidang pendidikan memerlukan perencanaan strategi yang tepat. Yang kelima yaitu tidak memiliki program belajar. Tidak memiliki program belajar menyebabkan sulit mengevaluasi terhadap hasil atau persiapan yang akan dilakukan. Yang keenam, tidak melakukan tindakan sesuai program. Tidak melakukan tindakan sesuai program dapat diakibatkan tidak fokus dan tidak mempunyai komitmen terhadap program yang disusun. Yang ketujuh, tidak melakukan evaluasi.
Tidak ada evaluasi menyebabkan kita tidak memperoleh masukan tentang upaya yang sudah dilakukan. Yang kedelapan, menyalahkan orang lain. Banyak orang menyalahkan pihak lain, situasi atau kondisi untuk menutupi kelemahannya dan menjadikan alasan kenapa dia tidak berhasil. Sebagai contoh, pantas saja saya tidak berhasil karena tidak mendapat dukungan keluarga. Pada umumnya, orang yang sering menyalahkan orang lain dan situasi hampir tidak mau berjuang secara maksimal untuk mencapai tujuannya. Yang kesembilan, mencari alasan. Banyak orang mencari alasan untuk menutupi kegagalan atau kemalasannya dalam mengejar prestasi belajar. Yang kesepuluh, melakukan pembenaran. Banyak orang yang melakukan pembenaran terhadap keberhasilan orang lain, dengan maksud untuk menutupi kelemahan dan kemalasannya. 11. Mudah menyerah. Biasanya orang yang mudah menyerah ini karena adanya kesulitan atau kegagalan-kegagalan kecil sebelum ujian yang sebenarnya terjadi. Yang 12 yaitu sering menunda. Sering menunda merupakan kebiasaan buruk yang menyebabkan gagal meraih prestasi maksimal. Ke-13 yaitu terpengaruh pesimisme orang lain. Secara sadar atau tidak sadar bahwa pesimisme orang lain dapat menjerumuskan kita ke jurang kegagalan. Hampir dapat dipastikan orang yang terpengaruh dengan pesimisme orang lain akan menjadi bagian dari orang yang pesimis tersebut. Menyontek merupakan sebuah kecurangan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengerjakan tugas maupun ujian, baik itu di sekolah, di perguruan tinggi maupun di tempat lainnya, dan juga merupakan suatu penipuan atau melakukan perbuatan yang curang. Menyontek mempunyai gejala-gejala dan bentuk yang bermacam-macam. Gejala-gejala menyontek diantaranya adalah prokrastinasi yang rendah, kecemasan yang berlebihan, motivasi belajar dan berprestasi yang rendah, keterikatan pada kelompok, keinginan akan nilai tinggi, pikiran negatif, harga diri dan kendali diri yang rendah, serta perilaku impulsif dan cari perhatian. Faktor penyebab perilaku menyontek terbagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internalnya antara lain adalah tingkat kecerdasan yang rendah, tidak adanya motivasi berprestasi, sikap belajar yang tidak baik, self-efficacy, keyakinan diri yang rendah, self-concept, konsep diri yang rendah, berada pada konsep under pressure. Keinginan untuk mendapat nilai tinggi, tidak adanya usaha untuk belajar. Penilaian tentang menyontek sering menunda-nunda pekerjaan, keberanian menyontek, keinginan untuk menghindari kegagalan, cara belajar yang tidak baik dan mempunyai moral yang rendah. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari orang tua, seperti tuntutan yang berlebihan dari orang tua kepada anaknya agar mendapatkan prestasi yang lebih baik. Guru, teman sebaya, kurangnya pencegahan dari sekolah, terlalu banyak tugas yang diberikan di sekolah, kondisi serta status ekonomi dan sosial. Adapun dampak dari perilaku menyontek yaitu yang pertama, perilaku menyontek dapat mendidik siswa untuk berbohong. Yang kedua, siswa tidak menghargai proses belajar. Yang ketiga, melahirkannya koruptor, penipu, plagiator, dan penjahat yang menghalalkan segala cara. Yang keempat, tidak mau berusaha sendiri dan selalu mengandalkan orang lain. Yang kelima, malas belajar, malas berpikir dan merenung, malas membaca dan tidak suka meneliti. Yang keenam, membodohi diri sendiri. Yang ketujuh, mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Upaya dalam menanggulangi perilaku menyontek dapat dilakukan berbagai segi, baik itu dari diri sendiri, orang tua, guru, sekolah, maupun guru BK atau konselor. Adapun upaya penanggulangan perilaku penyontek oleh konselor dapat dilakukan dengan menggunakan konseling kognitif perilaku KKP dan konseling REBT berbasis kelompok saran. Guru bimbingan konseling dan konselor juga harus mampu untuk mencegah siswa agar tidak terjerumus untuk menyontek. Guru bimbingan konseling atau konselor harus mampu membantu siswa agar siswa mempunyai konsep diri yang positif dan rasa percaya diri yang tinggi, dan juga membantu agar siswa mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Burnout adalah
istilah yang digunakan untuk menggambarkan sindrom kelelahan, emosional dan sinisme yang terjadi sebagai respon terhadap stres dan ketegangan hidup. Menurut ahli Pines dan Aronson, burnout sebagai kondisi emosional seseorang atau siswa yang merasa lelah dan jenuh secara mental ataupun fisik sebagai akibat tuntunan pekerjaan atau tugas sekolah yang meningkat yang menyebabkan seseorang cenderung stres dan tidak mampu mengendalikan sebuah emosionalnya. Tanda-tanda individu yang terjadi burnout. Yang pertama, resistensi yang tinggi untuk pergi ke sekolah setiap hari. Terdapat perasaan gagal di dalam diri, cepat marah dan sering kesal, rasa bersalah dan menyalahkan, isolasi dan penarikan diri, perasaan capek dan lelah setiap hari. Yang terakhir, sering memperhatikan jam saat bersekolah atau kuliah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan burnout di sekolah, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internalnya yaitu tidak adanya motivasi, memiliki rasa lelah, memiliki rasa malas, memikirkan hal di luar sekolah. Faktor eksternalnya yaitu guru mengajar di kelas yang membosankan, ketidakcocokan dengan teman, orang tua yang selalu menuntut lebih pada anak, kurangnya dukungan moral dari teman. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi burnout. Yang pertama, mendorong guru untuk menggunakan strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang bervariasi. Melakukan istirahat sejenak dan menganjurkan siswa untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Melakukan penjadwalan kembali jam-jam dari hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Mengubah atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis. Upaya guru BK mengatasi burnout sekolah membuat sesuatu yang menarik setiap saat, melakukan pendekatan secara perlahan. Kurangi kata-kata yang mencela atau menyakiti siswa ataupun pelajar. Dukung semua apa yang diinginkan siswa. Hal-hal yang positif.